Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Titik Nol. Pada video kali ini saya akan membahas dua hal penting yang pertama kali harus dilakukan ketika membuka bisnis atau setelah menemukan ide ya. Di sini hanya dua karena memang pada awal-awal dulu saya membuka ide bisnis jualan online itu memang hanya memikirkan dua ini, tidak tiga, tidak empat. Sebenarnya pada saat masih kuliah dulu ada empat yang dikasih oleh dosen saya, yaitu ada pemasaran, produksi, keuangan, dan personalia. Dosen saya menganjurkan empat ini. Namun pada saat saya membuka bisnis jualan online, yang dua di belakang saya amputasi. Keuangan saya amputasi, personalia saya amputasi. Kenapa saya amputasi? Karena untuk awal-awal buka bisnis, personalia ini bisa diatasi dengan diri kita sendiri. Artinya misal kita butuh pegawai yang memasarkan, ya kan, pemasarannya ini kita pegang kita sendiri gitu ya, kita sendiri yang jualan, kita sendiri yang bikin akun di media sosial, kita sendiri yang bikin akun di marketplace. Jadi nggak butuh personalia atau meng-hire orang lain untuk melakukan itu. Kemudian bidang keuangan pun sama. Di bidang keuangan itu masih kita hitung-hitung sendiri, dan awal-awal itu keuangannya nggak terlalu ribet ya, seperti akuntansi komplit, ada neraca, ada saldo, ada buku besar. Enggak, kita cuman main di Excel saja. Jadi cuma ada ini doang, nomor, keterangan, nomor, anggap aja begini, keterangan, kemudian ada masuk, ada keluar, ada saldo. Ini misal aja ya, nomor 1 keterangannya setor modal awal, kemudian saya ngisinya bukan di kolom keluar tapi kolom masuk kan, misal 2 juta gitu ya, untuk warga 2 juta. Kemudian keluarnya berarti nggak saya isi, maka saldo saya saat ini berapa ya, tentu 2 juta karena habis saya suntik 2 juta. Kemudian nomor 2 misal ya, ini belanja kuota, keluarnya saya keluar duit 50.000, maka di sini ya tinggal ini dikurangi ini gitu loh. Jadi cukup seperti ini aja, cukup simple. Itu dia alasan bagian keuangan itu tidak meng-hire orang dulu, artinya dikerjakan sendiri. Nah, yang terpenting adalah dua, yaitu pemasaran dan produksi. Coba kita bahas satu persatu ya. Bagi Anda yang masih mahasiswa atau masih merasa terlalu beresiko kalau harus mengeluarkan modal dari awal, maka Anda bisa pilih menjadi reseller. Kelebihan dari reseller ini, Anda tidak perlu membangun suatu rumah produksi ya, karena sudah dibuatkan orang, Anda tinggal menjual kembali produknya. Nah, saya punya saudara ya, dia pernah bertanya ke saya, enaknya saya produksi apa gitu ya. Kamu awal-awal jadi reseller dulu. Kenapa? Karena untuk meningkatkan ilmu jualanmu, ilmu marketingmu, dan menciptakan kelompok pelangganmu sendiri. Benar, selama setahun terakhir dia aktif menjadi reseller, yang menjualkan produknya orang gitu loh. Produknya orang udah jadi itu dibeli sama dia, dinaikkan dikit harganya lalu dijual. Dalam waktu 1 tahun terakhir dia berhasil mengumpulkan ratusan pelanggan, kemudian berhasil menciptakan merek nama dia untuk dikenal orang-orang banyak, kemudian medsosnya pun sudah banyak followernya setelah itu, dan hampir tiap hari ada yang beli. Setelah punya itu semua, baru di tahun kedua dia berani belanja atau mengeluarkan modal untuk produksi sendiri. Nah, jadi itu pilihan menjadi reseller. Syarat utama teman-teman mau menjualkan produknya orang lain, pastikan produk yang dijual itu berkualitas. Saya pribadi pernah awal mula dulu 2016 awal, kita pernah menjadi reseller hijab. Waktu itu saya dan pacar ya, belum jadi istri. Itu produk hijabnya itu ukurannya kadang trapesium, kadang jajar genjang. Trapesium itu kan segi 4, tapi yang salah satunya miring gitu ya. Nah, atau yang jajar genjang kayak wajik gitu. Nah, memang karena produknya seperti itu, kualitasnya kurang bagus, kita jualannya pun susah sekali. Bahkan ya bisa dibilang keuntungan dari jualan itu untuk membayar keringatnya kita sendiri aja masih kurang gitu loh.
untuk membayar ongkos bensinnya keliling-keliling pun masih kurang. Jadi pastikan kalau mau jadi reseller produknya yang berkualitas. Ada juga kalau sekarang itu modelnya apa, just tip, jasa titip. Jadi ada produk-produk yang biasanya pembelinya itu rebutan gitu ya, Anda ikutan rebutan di situ. Setelah Anda dapat, nah orang yang tidak kebagian di rebutan tadi Anda tawari gitu ya. Pokoknya banyak kok cara just tip, jasa titip di Instagram. Biasanya brand-brand ternama yang sekali membuat itu 1000 pieces, 2000 pieces dan belinya rebutan malam hari, pasti ada. Nah itu ide bagus itu untuk bagi teman-teman yang memang belum berani mengeluarkan atau membakar modal di awal gitu ya. Terus setelah jadi reseller, pilihan kedua adalah produksi sendiri tapi pengerjaannya dikerjakan orang lain. Nah saya ini juga pernah, kita semua tahu di Yogyakarta Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Solo itu kan banyak sekali pedagang kain ya. Kemudian saya belanja kain, waktu itu ada kain katun, ada kain linen, saya belanja di situ. Kemudian saya lempar ke penjahit yang ada di Yogyakarta, kita lempar gitu ya, kita isi. Di sini sudah mulai keluar uang tentu. Begitu hasilnya jadi, hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan kita. Nah, sehingga tips buat teman-teman yang mau nyoba cara ini adalah pastikan penjahitnya itu mudah diajak komunikasi. Atau ini kalaupun bukan urusan jahit ya, urusan yang lain, pastikan orang yang teman-teman bayar untuk memproduksi itu mudah diajak komunikasi, kemudian bisa dikasih instruksi, dan memang mau kalau kita kasih instruksi untuk memperbaiki produk gitu loh. Karena ada beberapa pengalaman saya waktu itu keliling-keliling itu, ada beberapa rumah jahit yang memang ya hasil saya kayak gini, mau nggak mau ya harus Anda terima, ada yang seperti itu. Walaupun kita ngerevisi pun kita bayar lagi nggak apa-apa, masih nggak mau gitu ya, ada yang seperti itu. Itu yang pilihan kedua jika Anda mau keluar modal produksinya dikerjakan orang lain lagi. Pastikan memang orang itu bisa diajak kerjasama, bisa diajak komunikasi, dan hasil kerjaannya bagus. Dan yang tidak kalah penting, murah gitu ya. Karena kalau nggak murah ya susah Anda cari untung gitu. Nah yang ketiga adalah cara yang saat ini atau terbaru kami lakukan, yaitu produksi sendiri. Di mana ya, di rumah yang saya tinggali ini ada ruang tamu. Nah, bagi saya itu tidak ada istilah tamu ya. Jadi ya udah saya sulap jadi ruang produksi. Insya Allah kapan-kapan nanti kita bisa room tour. Nah, yang ketiga ini cocok jika memang Anda sudah mempunyai kemampuan menjual, atau bisa jadi itu aktivitas utama Anda. Kalau Anda masih mahasiswa, mungkin cara pertama atau cara kedua lebih bagus. Atau Anda masih ragu-ragu mau mengeluarkan modal duit, ya sudah pakai cara pertama atau cara kedua, menjualkan produknya orang lain yang sudah jadi dengan syarat produknya yang berkualitas. Nah di cara ketiga ini kita bikin sendiri, baru benar-benar terasa pembagian tadi antara produksi sama pemasaran. Produksi itu mempermudah pemasaran, pemasaran itu meningkatkan produksi. Sebagai contoh begini, ketika kami memproduksi hijab, prinsip kami hijab ini harus berkualitas. Karena apa? Kalau produknya berkualitas, maka pemasarannya bisa jualan laris tanpa harus ngemis-ngemis. Nah, itu. Kemudian kalau pemasarannya laris, maka kita bisa melipat gandakan produksi. Jadi dua ini sangat penting sekali. Nah, produk apapun yang Anda pikirkan, misal ingin mencari kualitas di produksi ya, maka Anda harus menemukan tagline kualitas itu sendiri. Nggak bisa asal ngomong produk saya berkualitas udah gitu, nggak bisa. Anda harus bisa mampu memecahnya. Kalau kebetulan dalam bisnis saya, kualitas yang saya maksud itu apa? Yaitu satu, ukuran presisi. Jadi tim kami kalau motong hijab itu ya benar-benar kotak segi empat, motongnya pun bahkan mengikuti pola kainnya. Jadi kelebihannya itu ukuran presisi. Terus yang kedua, jahitan rapi. Jahitannya itu tipis, lipit, kecil di ujung itu rapi sekali gitu ya. Nah sehingga itu menjadi kualitas kami dibanding kualitas orang lain. Memang yang bikin hijab banyak, tapi kalau mau nyari yang berkualitas di kami. Nah, waktu itu kepikirannya begitu. Jadi kami mampu membreakdown maksud dari kualitas yang sering kita sampaikan itu apa. Tadi itu ya, ukuran presisi, jahitan rapi,
Yang ketiga adalah produksi sendiri. Nah, dengan produksi sendiri kami bisa lebih menurunkan harga ke murah atau berbagi keuntungan dengan reseller. Misal harga jualan kita 60.000. Nah, suatu saat ada reseller, ya reseller tidak perlu meng-up lagi harganya. Jual saja yang sama dengan kita deh. Nanti kamu dapat keuntungan dari kita aja. Nah, seperti itu. Itu kelebihan dari produksi sendiri. Silahkan Anda pikirkan ide Anda dan cari kelebihan apa yang bisa Anda tuangkan di situ. Gitu ya. Setelah bicara mengenai produksi, yang selanjutnya kita akan bicarakan masalah pemasaran. Yang paling pertama itu adalah menemukan nama. Nama adalah cara kita dipanggil orang lain. Saya cerita tentang awal-awal membangun bisnis dalam menemukan nama ya. Bisnis online saya itu mulai benar-benar dikerjakan dengan serius itu setelah kami menikah. Dan pada saat itu kami kepikiran sebuah nama untuk anak perempuan kami, yaitu Celmira. Sehingga itu dia bisnis saya diberi nama Celmira. Kemudian bisnis saya sebelumnya yang sempat saya buka di tahun 2013. Nah ini Anda lihat mereknya ya, ini Trainit. Itu lembaga kursus IT bidang pemrograman. Nah, kenapa namanya Trainit? Kan ini sebenarnya dibacanya Train It gitu ya. Jadi latihan ini gitu. Kayak gitu. Tapi beberapa merek yang saya keluarkan ciri-cirinya sama, yaitu hanya satu kata agar lebih mudah dieja. Nah, silahkan teman-teman pikirkan satu kata yang yang sekiranya mudah dieja, yang sekiranya memudahkan orang untuk mengingatnya, yang sekiranya kedepannya gampang jika dibuatkan logo gitu ya. Nah, setelah mempunyai nama, baru silakan teman-teman kompak membuat akun. Untuk awal-awal saya mikirnya gini, dipakai nggak dipakai saya buat. Jadi Instagram itu pasti untuk memajang produk kita. Kemudian pic di Facebook itu juga pasti kita buat. Kemudian akun jualan di marketplace juga kita buat. Ada Shopee sama ada Tokopedia. Untuk marketplace lain seperti Bukalapak sampai sekarang saya belum mencobanya. Atau jualan lewat website sendiri, itu juga pada saat itu loh, awal-awal buka saya belum mencobanya. Jadi 2 tahun pertama saya malah jualan tanpa website, masih di marketplace. Walaupun pada hari ini di bulan Juni 2020 saya telah membuat website untuk jualan saya ya, tapi awal-awal dulu nggak usah. Dan buat teman-teman saran saya juga awal-awal dulu mending nggak usah, mending kuatkan dulu, tentukan dulu namanya, lalu bikin akun di media sosial. Tujuannya bikin akun di media sosial itu apa? Cepet-cepetan sama orang lain gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, agar Anda berpikir produksi, agar Anda berpikir produk apa yang bisa dijual di sini. Nah, kayak gitu ya. Itu dua hal penting untuk yang wajib dilakukan di awal membuka. Ada produksi, ada pemasaran. Yang produksi tadi bisa reseller, bisa produksi sendiri yang dikerjakan orang lain, atau benar-benar produksi di usaha Anda sendiri. Nah, untuk yang marketing yaitu menentukan nama yang sekiranya mudah diingat, yang mudah dibuatkan logonya, kemudian membuat akun jualan di media sosial dan di marketplace. Itu saja, sampai ketemu di video tutorial saya yang selanjutnya.